Adik-adik pelajar dimanapun berada saat ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara menentukan jumlah proton, jumlah elektron, maupun jumlah neutron pada atom netral dan pada ion. Cara menentukan jumlah proton, jumlah elektron, jumlah neutron pada atom netral maupun pada ion. Seperti apa penjelasannya? Mari kita ikuti bersama. Mari. Cara menentukan jumlah proton, jumlah elektron, dan juga jumlah neutron pada atom atau ion. Ya. Cara menentukan jumlah proton, elektron, dan neutron pada atom atau ion. Kalian sudah tahu bahwa suatu atom itu terdiri dari 3 partikel dasar. Ya, 3 partikel dasar. Yang pertama bernama proton, partikel dasar yang bermuatan positif. Yang kedua bernama elektron, partikel dasar yang bermuatan negatif. Dan yang ketiga bernama neutron atau partikel dasar yang bermuatan netral atau tidak bermuatan. Kemudian pengertian atom dan ion juga kalian sudah tahu bahwa atom netral atau disebut atom saja itu adalah suatu atom atau bagian terkecil dari suatu materi di mana jumlah antara muatan atau partikel positif yang disilahkan dengan proton dengan partikel negatifnya atau yang disilahkan dengan elektron itu jumlahnya sama. Sedangkan ion itu terbentuk apabila suatu atom itu melepaskan atau kehilangan elektron, ya, bisa jadi kehilangan 1 elektron, 2 elektron, atau 3 elektron, dan ion positif, ya, ion itu ada 2 yang terbentuk nanti, ion positif dan ion negatif. Ion positif terbentuk apabila suatu atom itu melepaskan atau kehilangan elektron, sedangkan ion negatif itu terbentuk apabila suatu atom itu menangkap atau menerima elektron. Iya, untuk selanjutnya kita akan coba bagaimana sih caranya untuk mengetahui atau menentukan berapa jumlah muatan positif atau proton, berapa jumlah muatan negatif atau elektron, dan berapa jumlah muatan yang netral, ya, bukan muatan tapi partikel yang netral yang terdapat pada suatu atom. Baik, mari kita mulai. Atom itu dilambangkan dengan sebuah lambang atom. Ya, secara umum lambang atom misalnya dilambangkan dengan X. Ya, dimana di samping lambang atomnya sendiri biasanya diikuti dengan A atau dan Z. Ya, secara umum biasanya atom dilambangkan atau unsur dilambangkan seperti ini. Di mana X itu adalah lambang unsurnya sendiri. Kemudian A itu adalah nomor massa dan Z itu adalah nomor atom. A itu sama dengan nomor massa ya. Kemudian Z itu nomor atom. Ya, sekali lagi, suatu atom biasanya dilambangkan dengan sebuah lambang atom. Sebuah lambang atom itu berisi X, dilambangkan seperti ini secara umum biasanya adik-adik. X, kemudian ada subscribe Z, superscribe A. A itu melambangkan atau menyatakan nomor massa dari atom tersebut, dan Z itu menyatakan nomor massa dari atom tersebut. Ya, misalnya kita ambil contoh sebuah atom yang mempunyai lambang atom Na. Ya,
atau kalian kenal sebagai atom natrium. Atom natrium itu mempunyai A atau nomor massa ini 23 dan Z atau nomor atom ini 11. Nah, kira-kira atom natrium yang mempunyai nomor massa 23 dan nomor atom 11 ini jumlah protonnya berapa? Jumlah elektronnya berapa? Dan juga jumlah neutronnya berapa? Iya. Adik-adik, jumlah proton maupun jumlah neutron, jumlah elektron juga, itu dapat dilihat dari nomor massa dan nomor atom. Misalnya pada atom Na atau natrium ini, nomor massanya 23, nomor atomnya 11, maka dapat kita tentukan jumlah protonnya itu adalah, atau jumlah partikel yang bermuatan positifnya adalah 11. Dan jumlah elektron ini juga sama dengan nomor atomnya. Berapa nomor atomnya? 11. Berarti jumlah elektronnya juga 11. Berikutnya adalah jumlah neutron. Berapa jumlah neutronnya atau berapa jumlah partikel yang tidak bermuatan? Nah, jumlah partikel yang tidak bermuatan itu bisa ditentukan dengan cara nomor massa dikurangi dengan nomor atom. Nomor massa 23 dikurangi dengan nomor atom 11. Ini sama dengan 12. Jadi jumlah neutron pada atom yang mempunyai lambang unsur atau lambang atom Na itu adalah 23 dikurangi dengan 11, 12. Jumlah protonnya 11 karena nomor atomnya 11. Jumlah elektronnya 11 karena nomor atomnya 11. Jumlah neutronnya adalah 23 dikurangi dengan 12 karena jumlah nomor massanya 23, nomor atomnya 11, sehingga neutron bisa dihitung atau ditentukan jumlahnya nomor massa 23 dikurangi dengan nomor atom 11, itu jumlah neutronnya adalah 12. Ada suatu atom yang mempunyai lambang atom Cl, adik-adik, di mana lambang atom Cl ini mempunyai nomor massa 35. Ya, nomor massanya 35 dan nomor atomnya 17. Nah, kalau ada atom Cl yang mempunyai nomor massa 35 dan nomor atom 17, kira-kira berapa jumlah proton, berapa jumlah elektron, dan berapa jumlah neutronnya? Gampang saja. Proton, seperti apa yang saya sampaikan tadi, proton itu dinyatakan oleh nomor atom. Betul, proton dinyatakan oleh nomor atom. Berapa nomor atom dari Cl? 17. Berarti jumlah proton dari Cl 17. Berapa jumlah elektron atau partikel yang bermuatan negatif? Kita lihat lagi nomor atomnya. Berapa nomor atomnya? 17. Berarti jumlah elektronnya adalah 17. Nah, sekarang untuk neutron berapa? Neutron itu adalah partikel yang tidak bermuatan atau netral. Kita kembali ke sini, lihat lagi. Nomor massanya berapa? Nomor massanya 35. Ya, nomor atomnya berapa? Nomor atomnya 17. Nomor atomnya 17, berarti 35 dikurangi 17 sama dengan 18. Jadi jumlah neutronnya adalah 18. Demikian adik-adik. Atau mungkin kalian perlu contoh lain lagi. Baik, kita coba lihat contoh yang lain. Misalnya adalah nitrogen. Nitrogen itu lambang unsurnya atau lambang atomnya adalah N. Nitrogen mempunyai nomor massa 14 dan nomor atom 7. Kalian sudah bisa meneka-neka atau mereka-reka berapakah nomor atau berapakah proton, elektron, dan neutron dari suatu atom yang mempunyai lambang
N atau suatu atom yang bernama nitrogen. Berapa protonnya? Ya, kembali seperti tadi. Nomor atomnya 7 ya. Nomor atomnya 7, berarti jumlah protonnya adalah 7. Jumlah protonnya adalah 7. Kemudian nomor atom 7 berarti jumlah elektron juga 7. Elektron 7 ya. Seperti itu. Nomor massa 14. Kemudian nomor atom 7, maka jumlah neutron berapa? Jumlah neutron itu adalah 14 dikurangi dengan 7. Berapa 14 kurang 7? 7. Ya. Adik-adik dimanapun berada, atom nitrogen, contoh tadi ya, atom nitrogen yang mempunyai nomor atom 7, nomor massa 14, sehingga jumlah protonnya itu 7, jumlah elektronnya 7, kemudian jumlah neutronnya adalah 4 kurang 7. Terus atom Cl ya yang mempunyai nomor massa 35, nomor atom 17, sehingga Cl mempunyai jumlah proton 17, elektron 17, neutron 35 dikurangi 17, neutronnya 18. Ketiga contoh tadi itu merupakan atom netral adik-adik. Ya, ketika contoh tadi itu merupakan atom netral. Jadi kita tadi sudah menentukan berapa jumlah proton, berapa jumlah elektron, dan juga berapa jumlah neutron pada suatu atom yang netral. Ya, netral artinya atom itu mempunyai jumlah proton dan elektron yang sama. Kalau dia punya proton atau muatan positif 17, maka elektron atau yang bermuatan negatif juga 17. Kalau dia punya proton sebanyak 7, maka dia juga punya elektron sebanyak 7. Nah, itu dikatakan sebagai atom netral. Lalu bagaimana cara menentukan jumlah proton dan elektron pada suatu ion, adik-adik? Baik itu ion positif ya, atau istilahnya adalah kation, maupun ion negatif atau istilahnya adalah anion. Nah, untuk menentukan berapa jumlah proton dan elektron pada suatu ion, baik ion positif maupun ion negatif, kalian bisa ikuti penjelasan saya berikut. Ya, kita coba untuk baik adik-adik, kita lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai bagaimana cara menentukan jumlah proton, jumlah elektron, maupun jumlah neutron pada suatu ion. Kalau tadi atom, ya, sekarang ion. Apa itu ion? Nah, itu yang harus kalian pahami dulu sebelum kita membahas mengenai cara menentukan jumlah proton, jumlah elektron, maupun jumlah neutron pada suatu ion. Apa sih ion itu? Ion, adik-adik, ion itu adalah atom yang melepaskan, ya, melepaskan apa? Ion adalah suatu atom yang melepaskan atau menyerap. Saya juga orang mengatakan menangkap. Ya, atom ion ya. Ion adalah suatu atom yang melepaskan, adik-adik, atau menyerap. Sering juga orang mengatakan menangkap. Ya. Menangkap apa? Melepas apa? Menangkap atau melepaskan atau menangkap elektron. Jadi kata kuncinya ada pada elektron. Ya. Atom ion ya. Ion adalah suatu atom yang melepaskan atau menangkap, menyerap, menangkap elektron.
Sehingga di sini pengertiannya, jika suatu atom melepaskan elektron, maka dia akan menjadi ion. Apabila suatu atom melepaskan elektron, itu artinya dia kehilangan elektron. Sehingga elektron yang ada pada atom tersebut akan berkurang. Apabila suatu atom menangkap elektron atau menyerap elektron, itu artinya elektron pada atom tersebut akan bertambah karena dia mendapatkan atau menyerap elektron. Ya, ini mungkin perlu diperhatikan. Apabila suatu atom melepas elektron, maka dia akan kehilangan elektron, atau elektron pada atom tersebut akan berkurang. Apabila suatu atom menyerap elektron atau menangkap elektron, maka atom tersebut akan mendapatkan tambahan elektron. Ya, atau atom tersebut akan bertambah jumlah elektronnya. Misalnya, kita ambil contoh pada atom Na tadi, atom yang mempunyai lambang Na tadi. Mana pada atom yang punya lambang Na ini, nomor masanya adalah 23, nomor atomnya adalah 11. Ya. Dalam keadaan netral, dia akan mempunyai jumlah proton berapa? Ya, protonnya 11. 11 ya, maaf, 11. Kemudian dia akan mempunyai elektron juga sebanyak 11. Dan dia akan mempunyai neutron sebanyak 23 dikurangi 11 sama dengan 12. Itu kalau dia dalam keadaan netral. Artinya dia tidak kehilangan elektron ataupun dia tidak menyerap elektron. Tetapi karena suatu hal, atom Na atau natrium ini dapat melepaskan satu elektronnya. Ya. Melepaskan satu elektron artinya dia kehilangan satu elektron. Atom Na ini dapat melepaskan satu elektron. Melepaskan satu elektron, saya tulis E ya, 1E itu artinya satu elektron. Melepaskan satu elektron itu artinya dia kehilangan satu elektron. Sehingga yang mula-mula elektronnya 11, maka yang mula-mula elektronnya 11, saya tulis di sini kembali ya, Na. Yang mula-mula elektronnya 11. Di sini ada nomor massa 11 dan nomor massa 23. Na yang mempunyai nomor massa 23 dan nomor atom 11 ini, yang mula-mula jumlah elektronnya juga 11. Karena suatu hal, dia melepaskan satu elektron, sehingga yang mula-mula elektronnya jumlahnya 11 ini ya maksudnya, elektronnya yang mula-mula 11, karena nomor atom Na adalah 11, karena melepaskan satu elektron, maka elektron yang mula-mula 11 ini akan menjadi, protonnya tetap ya, karena dia hanya kehilangan satu elektron, bukan kehilangan proton, sehingga protonnya tetap 11. Elektron ini akan berkurang, adik-adik. Kalau tadi 11, maka sekarang menjadi 10. Neutron tetap. Neutron itu tetap 23 ya, 23 dikurangi 11. Neutron itu tetap 12. Jadi pada Na yang melepaskan satu elektron ini akan terjadi perubahan jumlah elektron. Jumlah elektron pada Na yang mula-mula 11, mana itu ini? Karena melepaskan satu elektron, dia akan berkurang elektronnya. Sehingga elektronnya sekarang berjumlah 10 walaupun nomor atomnya tetap 11.
jumlah elektronnya berkurang menjadi 10, sedangkan jumlah protonnya tetap. Nah, kalian bisa lihat sekarang kalau dia melepaskan satu elektron, Na maksudnya ya. Kalau Na melepaskan satu elektron, maka kita bisa lihat jumlah protonnya tetap 11 sesuai dengan nomor atom, sedangkan jumlah elektronnya berkurang menjadi 10 karena dia sudah melepaskan satu elektron. Jadi dia kehilangan satu elektron. Elektron sekarang jumlahnya 10, proton jumlahnya 11. Kita bisa lihat di sini. Proton adalah muatan positif. Elektron adalah muatan negatif. Proton berjumlah 11. Elektron berjumlah 10, tidak seimbang. Ya. Kalian bisa lihat proton yang bermuatan positif lebih jumlahnya dibandingkan dengan elektron yang bermuatan negatif. Yang bermuatan positif ada 11, yang bermuatan negatif ada 10. Ya. Yang bermuatan positif ada 11, ini proton ini positif. Elektron ini negatif. Negatif ya, negatif. Sedangkan neutron ini netral. Tidak bermuatan. Nah, karena lebih satu muatan positifnya, maka Na ini berubah menjadi ion positif 1. Jadi Na ini yang mula-mula netral karena suatu hal kehilangan elektron sehingga elektronnya berkurang 1, maka dia menjadi kelebihan muatan positif sebanyak 1, 11 dengan 10 ya, yang positif 11, yang negatif 10, sehingga yang positif itu lebih jumlahnya 1, maka Na akan berubah menjadi ion Na positif 1 atau Na1 positif. Itu pengertian ion. Jadi ion Na itu sekarang mempunyai 10 elektron. Ion Na positif 1 maksud. Seperti pada contoh yang tadi. 6Cl itu mempunyai nomor massa 35, nomor atom 17. Sehingga seperti penjelasan tadi, dia akan mempunyai proton atau muatan positif proton ya, ini sebanyak berapa? Ya, sebanyak 17. Dia akan mempunyai elektron ya, atau muatan negatif sebanyak berapa? 17. Dan dia akan mempunyai partikel yang tidak bermuatan atau netral yang diistilahkan dengan neutron banyak berapa? 35 dikurangi dengan 17. 35 dikurangi 17. Sama seperti Na tadi. Jadi atom Cl ini karena suatu hal atau karena suatu sebab dia bisa menyerap satu elektron. Kalau tadi Na-nya dia melepaskan satu elektron, maka sekarang Cl-nya ini dia dapat menyerap ya, bukan melepaskan tapi menyerap. Ya, saya gambarkan dengan tanda panah masuk satu elektron. Dia dapat menyerap satu elektron. Menyerap satu elektron artinya elektron yang terdapat pada Cl ini akan bertambah. Ya, kalau tadi melepaskan maka elektronnya akan berkurang. Kalau sekarang elektronnya akan bertambah karena dia menyerap elektron. Kalau dia menyerap satu elektron maka elektronnya akan bertambah 1. Ya, sehingga Cl yang mula-mula jumlah elektronnya 17 ini akan menjadi 17 tambah 1. Berapa 17 tambah 1? Akan menjadi 18 elektron. Lihat, atom Cl yang mula-mula mempunyai elektron 17 karena nomor atomnya 17 ya. Karena suatu hal atom Cl ini menyerap satu elektron atau menangkap satu elektron, sehingga jumlah elektronnya menjadi 17 tambah 1 karena dia menyerap, menangkap. 17 tambah 1, 18. Ya. Sekarang kalian bisa perhatikan. Proton yang bermuatan positif
Proton yang bermuatan positif ini berjumlah 17 pada Cl. Elektron yang mula-mula 17, elektron yang bermuatan negatif ya, yang mula-mula 17, ini bertambah 1 menjadi 18. Sekarang jumlahnya adalah elektronnya 18, protonnya 17. Nah, kalian bisa lihat yang mana yang lebih banyak, elektron apa proton? Yang bermuatan positif apa yang bermuatan negatif lebih banyak? Nah, di sini bisa kita lihat ketika suatu atom yang bernama Cl menangkap satu elektron, sehingga jumlah elektronnya yang mula-mula 17 menjadi bertambah 1 menjadi 18. Dan sekarang kita lihat proton berjumlah 17, yang bermuatan positif berjumlah 17, elektron berjumlah 18. Ini artinya Cl sekarang kelebihan satu muatan negatif. Sehingga atom Cl yang mula-mula netral ini berubah menjadi ion Cl yang kelebihan satu negatif atau kelebihan satu muatan negatif. Sehingga ion Cl, atom Cl yang tadi itu berubah menjadi ion Cl negatif 1. Nomor masanya tetap 35, nomor atomnya tetap 17. Tapi sekarang Cl susunannya berbeda. Susunan yang dimaksud adalah jumlah protonnya masih sesuai dengan nomor atom 17. Nah, yang berubah adalah jumlah elektron yang mula-mula tadi 17, sekarang sudah bertambah 1 menjadi 18. Jumlah neutron tetap, jumlah neutron itu 35 dikurangi dengan 17 sama dengan 18. Ya. Itu adik-adik. Jadi intinya adalah apabila kita ingin menentukan jumlah proton, elektron, dan neutron pada suatu atom netral, maka jumlah protonnya itu sesuai dengan nomor atomnya, jumlah elektronnya juga sesuai dengan nomor atom, ya, 17. Jumlah neutron itu adalah nomor massa, 35 dikurangi nomor atom 17. 35 dikurangi 17. Dan apabila kita ingin menentukan jumlah proton, jumlah elektron, dan jumlah neutron pada suatu ion, maka kita harus melihat ion tersebut. Apakah ion itu negatif atau ion positif? Apabila ionnya adalah ion positif, maka jumlah elektronnya akan berkurang sebanyak muatannya. Kalau dia muatannya positif 1, maka jumlah elektronnya akan berkurang 1. Seperti contoh tadi, Na yang mula-mula elektronnya 11, itu karena dia menjadi ion Na positif 1, ya, Na ini menjadi ion Na positif 1, ini kehilangan 1 elektron, sehingga elektron Na yang mula-mula 11 ini menjadi 10. Sedangkan proton tetap 11, neutron juga tetap 23 dikurangi 11 itu 12. Sedangkan pada atom yang menyerap elektron atau menangkap elektron sehingga menjadi ion negatif, seperti contohnya ini Cl, maka jumlah elektronnya akan bertambah. Contohnya pada Cl ini. Pada keadaan netral, Cl itu mempunyai nomor atom 17, maka jumlah proton adalah 17, jumlah elektron juga 17. Jumlah neutron 35 dikurangi 17. Sedangkan setelah dia menyerap satu elektron, atau setelah dia menangkap satu elektron menjadi ion Cl negatif 1, maka dia akan mengalami perubahan jumlah elektron. Protonnya tetap, sedangkan elektronnya bertambah 1. Bertambah sebesar muatannya. Jadi untuk menentukan jumlah proton dan elektron pada suatu ion negatif, maka muatannya itu merupakan
tambahan elektronnya. Kalau mula-mula elektronnya 17, muatannya -1, maka elektronnya itu akan bertambah menjadi 18. Sedangkan kalau pada yang positif, elektronnya akan berkurang sebanyak muatannya. Bisa dipahami? Elektronnya akan berkurang sebanyak muatannya pada ion positif, elektronnya akan bertambah sebanyak muatannya pada ion negatif. Jelas pemahaman kalian tentang cara menentukan jumlah proton dan elektron serta neutron pada atom dan ion. Kita coba dengan contoh lain ya. Contohnya adalah karbon atau C. Dia mempunyai nomor massa 12 dan nomor atom 6. Berapa jumlah protonnya? Ya, protonnya itu 6, elektron ini juga 6, neutron 12 dikurangi 6. Ini sama dengan 6. Dan contoh yang lainnya. Saya ambil yang lainnya. Atom magnesium atau Mg. Itu mempunyai nomor massa 24 dan nomor atom 12. Ya. Mg dia dapat melepaskan 2 elektron sehingga dia bisa membentuk ion Mg2 positif dengan nomor atom tetap 12, nomor massa 24. Nah, bisa enggak kalian menentukan? Ini adalah atom Mg, ini adalah ion Mg positif 2. Coba kita tentukan berapa jumlah proton, jumlah elektron, dan jumlah elektron pada atom Mg dan ion Mg2 positif. Ya. Pada atom Mg, kita perhatikan, kalian juga sudah bisa lihat di sini bahwa nomor atomnya 12, berarti jumlah protonnya 12, kemudian elektronnya sesuai juga dengan nomor atomnya 12. Jumlah neutron, ya jumlah neutron 24 dikurangi 12. 24 dikurangi 12 sama dengan 12. Sekarang coba untuk ion Mg2 positif. Gimana? Mg2 positif itu protonnya, ya protonnya 12, elektron sekarang, ya Mg2 positif ini artinya kehilangan 2 elektron. Berarti elektronnya sekarang adalah 12 dikurangi 2 sama dengan 10. Proton berapa? Elektronnya sekarang menjadi 12 dikurangi 2, 10. Karena dia kehilangan 2 elektron. Ya. Kemudian neutron, ini tetap 24 dikurangi 12 sama dengan 12. Ya. Itu untuk atom Mg dan ion Mg positif 2. Atom Mg itu protonnya 12, elektronnya 12, neutron 24 dikurangi 12 juga 12. Sedangkan pada ion Mg positif 2, ini protonnya 12, elektronnya 12 dikurangi 2. Nah, dia sudah kehilangan 2 elektron, 10 ya. 12 dikurangi 2, 10. Dan neutronnya itu 24 dikurangi 12 sama dengan 12. Pembahasan tadi dapat kita simpulkan adik-adik atau dapat kita rangkum bahwa pada atom netral, ya, pada atom netral ya, jumlah proton ini sama dengan nomor atom. Ya kan? Jumlah proton sama dengan nomor atom. Ini pada atom netral. Jumlah elektron sama juga dengan nomor atom. Ya.
sama juga dengan nomor atom. Jumlah neutron ini sama dengan nomor massa ya adik-adik ya, dikurangi dengan nomor atom. Ya, atom netral. Jumlah proton itu sama dengan nomor atom, jumlah elektron sama dengan nomor atom, jumlah neutron sama dengan nomor massa dikurangi nomor atom. Pada ion positif, ya, pada ion positif, jumlah proton sama dengan nomor atom juga. Jumlah proton sama dengan nomor atom. Jumlah elektron, nah ini bedanya. Jumlah elektron sama dengan nomor atom dikurangi dengan muatannya, harga mutlak dari muatan. Kurangi dengan harga mutlak. Ini simulagram mutlak ya. Kurangi dengan harga mutlak muatan. Jumlah neutron sama dengan ya, nomor massa dikurangi dengan nomor atom. Kurangi dengan nomor atom. Seperti itu pada ion positif ya. Jumlah proton itu sama dengan nomor atom, jumlah elektron sama dengan nomor atom dikurangi harga mutlak muatannya. Ya. Sedangkan jumlah neutron itu sama dengan nomor massa dikurangi nomor atom. Sama. Sedangkan untuk ion negatif, adik-adik, ya, pada ion negatif, jumlah proton sama ya, sama dengan nomor atom. Nah, jumlah elektron itu sama dengan nomor atom. Ditambah dengan harga mutlak dari muatan. Ya, harga mutlak dari muatan, kalau misalnya muatannya min 2, berarti nanti jumlah elektronnya adalah nomor atom ditambah 2. Kalau muatannya nanti min 3, berarti nanti jumlah elektronnya adalah nomor atom ditambah dengan 3. Dan jumlah neutron sama. Jumlah neutron itu nomor massa dikurangi dengan nomor atom. Kalau misalnya nomor massanya 23, ya nomor atomnya 11, berarti 23 dikurangi 11. Demikian, sekali lagi kita rangkum adik-adik. Karena pada atom netral jumlah proton itu sama dengan nomor atom, jumlah elektron sama dengan nomor atom, jumlah neutron sama dengan nomor massa dikurangi nomor atom. Pada ion positif, jumlah proton sama dengan nomor atom, jumlah elektron sama dengan nomor atom dikurangi dengan harga mutlak muatan, jumlah neutron sama dengan nomor massa dikurangi nomor atom. Pada ion negatif, jumlah proton sama dengan nomor atom, jumlah elektron sama dengan nomor atom ditambah harga mutlak muatan. Dan jumlah neutron itu sama dengan nomor massa dikurangi dengan nomor atom. Baik, demikian penjelasan mengenai cara menentukan jumlah proton, jumlah elektron, maupun jumlah neutron pada atom dan ion. Semoga dapat diterima, semoga ada manfaatnya untuk adik-adik pelajar semua. Dan untuk kali ini saya akhiri penjelasan ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Iya, sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan.
Dan sekian untuk kali ini ya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.